Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi Sundari dari kelas Teknik Informatika 5C. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat mata kuliah sistem pakar. Baiklah, terlebih dahulu kita buka exam control panel untuk menjalankan sebuah proyek dari sistem pakar. Kita startkan untuk menjalankan proyek dari sistem pakar. Kemudian kita masuk ke Google Chrome untuk menjalankan suatu proyek dari sebuah sistem pakar. Ini kita klik local host komputer 2 untuk melihat dan untuk menjalankan proyek dari sistem pakar. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah proyek sistem pakar. Proyek tersebut merupakan proyek yang digunakan untuk diagnosa kerusakan pada komputer. Terlebih dahulu saya akan membahas 5 poin penting diagnosa kerusakan pada komputer. Yang pertama, knowledge representation adalah suatu proses untuk menangkap sifat-sifat penting problema dan membuat informasi tersebut dapat diakses oleh prosedur pemecahan permasalahan atau sistem pakar diagnosa. Bisa juga kerusakan komputer yang telah dirancang dan dibangun terbukti dapat menerima dan memindahkan pengetahuan dari pakar atau teknik diagnosa kerusakan komputer sesuai dengan jenis dan ciri kerusakan pada komputer sebenarnya. Sistem pakar kerusakan diagnosa komputer ini terbukti mampu memberi diagnosa yang terbaik terkait kerusakan komputer sesuai dengan jenis dan ciri kerusakan yang ada. Poin yang kedua yaitu basis pengetahuan. Basis pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem pakar, yaitu berupa representasi pengetahuan dari pakar. Basis pengetahuan tersusun atas fakta dan kaidah. Fakta adalah informasi tentang objek, peristiwa, atau situasi. Basis pengetahuan aturan dan fakta sistem pakar diagnosa komputer ini mengandung pengetahuan untuk memahami tentang kerusakan komputer, formulasi dan penyelesaian masalah-masalah kerusakan komputer. Komponen ini disusun atas elemen dasar yaitu dengan fakta. Kemudian poin yang ketiga yaitu mesin interface. Mesin interferensi berperan sebagai otak dari sistem pakar. Mesin inferensi berfungsi untuk memadu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang tersedia. Mesin interface metode dan teknik penelusuran sistem pakar, metode kerusakan komputer yang dirancang dan dibangun dengan menggunakan metode backward chaining karena dimulai dari suatu yang ingin dibuktikan merupakan kesimpulan awal dari pengamatan pengguna terhadap kerusakan komputer yang akan diperbaiki. Kemudian hasilnya memperlihatkan fakta dan aturan yang sesuai dengan jenis dan ciri-ciri kerusakan komputer tersebut. Dan poin yang keempat yaitu user interface. User interface atau antarmuka adalah bentuk visual untuk user dapat berinteraksi dengan sistem pakar. Antara muka atau tampilan sistem pakar pada diagnosa kerusakan komputer ini disertai user interface yang akan memudahkan pengguna dan sistem pakar dalam berkomunikasi dengan informasi yang diterima oleh pemakai, diubah dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem dan menghasilkan pengetahuan yang dapat dipengerti oleh pemakai.
Poin yang kelima yaitu fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar. Digunakan untuk melacak respon dan memberikan penjelasan tentang kelakuan sistem pakar secara interaktif melalui pertanyaan. Dan kadangkala pengguna bukanlah ahli dalam bidang kerusakan komputer, sehingga pada suatu kerusakan komputer ini dibuatlah fasilitas penjelasan suatu penalaran sehingga menghasilkan keputusan pada sistem pakar. Diagnosa kerusakan komputer ini terdapat fasilitas home. Contohnya, pada sistem pakar diagnosa kerusakan komputer, home yaitu untuk mengembalikan seperti semula tampilan menu utamanya pada sistem pakar diagnosa kerusakan komputer, kemudian menampilkan jenis kerusakan. Di sini ada dua jenis kerusakan, yaitu diagnosa kerusakan power supply dan diagnosa kerusakan VGA. Selain fasilitas penjelasan juga menampilkan gejala-gejala kerusakan pada sistem pakar diagnosa kerusakan komputer dan diagnosa tentang kerusakan yang lainnya. Dan itulah 5 poin penting proyek diagnosa sistem pakar kerusakan pada komputer. Hal yang paling utama yang saya harus lakukan di sini, saya harus bisa menjalankan proyek diagnosa sistem pakar kerusakan pada komputer. Ini sebagai contoh, ini adalah sistem pakar diagnosa kerusakan komputer. Di sini kita diagnosa kerusakan power supply. Di sini kita contoh klik. Nah, di sini ada contohnya diagnosa kerusakan power supply. Apakah ada listrik masuk? Kita jawab iya. Kita klik lanjut. Apakah muncul boot screen BIOS atau OS? Kita jawab iya. Komputer baru dirakit? Kita jawab tidak. Nah, di sini kalau kita mau mengulang ke tampilan menu utama, kita cuma bisa klik home. Kemudian kita mencoba diagnosa kerusakan pada VGA. Kita klik VGA. Nah, diagnosa kerusakan video adapter VGA. Di sini ada pertanyaan, contohnya apakah ada daya listrik masuk? Kita jawab iya. Apakah muncul tampilan pada layar monitor? Kita jawab iya, tidak. Diagnosa kerusakan video adapter, apakah ada monitor menyala? Kita jawab iya. Kita klik lanjut. Nah, disinilah kita, dan inilah sistem pakar diagnosa kerusakan komputer telah saya jalankan, dan ini contoh dari lokal PHP My adminnya ini sudah saya buat, dan itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.